kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 511. Siapa yang tahu, mereka akan menyebutkan kejadian itu hari ini. Akan sangat memalukan jika Jack benar-benar memberikan villa itu sebagai hadiah dengan menjadi sugar baby. Akan lebih memalukan lagi jika sugar mommy-nya sudah sangat tua. Mungkin di usia 70-an, bahkan 80-an. Itu adalah rasa malu yang melampaui kata-kata. Tidak ada sugar mommy, mereka hanya bercanda. Jack tersenyum dan mencoba menjelaskan dirinya. Bisakah kamu berhenti menyangkal? Ken tertawa, lalu melanjutkan, kami mempunyai foto untuk membuktikan kata-kata kami. Tuan tua Taylor semakin bingung. Dia menoleh ke arah Ivan dan bertanya, Ivan, apa yang terjadi di sini? Bagaimana dengan pelelangan? Bagaimana dengan wanita kaya itu? Saat itulah, Ivan merinci situasinya kepada Tuan tua Taylor. Tentu saja, dia tidak lupa menyebutkan bahwa Jack telah membeli villa dalam sebuah pelelangan. Wajah Tuan tua Taylor menjadi gelap dengan setiap kata yang diucapkan oleh Ivan. Wajahnya hampir pucat ketika dia berkata, saya bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa membayar lebih dari 90 juta untuk membeli villa tanpa pembayaran gaji di muka? Hanya ada satu kemungkinan dan itu adalah mendapatkan uang dari sugar mommy kamu. Dia kemudian menunjuk ke villa dan melanjutkan, ini adalah hadiah yang bagus dan saya sangat menyukai villa ini. Tetapi, jika kamu membelinya dengan uang kotor, saya tidak akan pernah menerimanya dan saya tidak akan pernah tinggal di dalamnya. Saya, Zeus Taylor, akan merasa sangat malu dan kotor tinggal di rumah itu. Dan begitu juga, aku tidak akan pernah mengenalimu sebagai menantu keluarga Taylor. Kamu seseorang yang memalukan bagi keluarga kami. Itu benar, jangan mempermalukan kami lebih jauh, enyahlah. Ya, pergi. Pergi ke sugar momimu. Siapa yang tahu, pecundang sepertimu akan menjadi sugar baby hanya untuk membeli hadiah untuk Tuan tua Taylor. Ini sangat memalukan. Kerabat keluarga Taylor mulai menimpali satu demi satu. Jack, kau telah mengecewakan kami. Andrew juga marah. Dia pikir Jack akhirnya bisa mendapatkan pengakuan dari semua orang di acara yang menyenangkan ini dengan mempersembahkan villa sebagai hadiah. Jika itu masalahnya, Andrew dan keluarganya akan dapat pindah ke villa itu bersama-sama. Dia tidak menyangka masalah seperti ini akan datang. Anakku sayang, bagaimana? Bagaimana bisa? Aku lebih suka kamu menikahi Sharon daripada menjadi sugar baby bagi wanita kaya. Mata John memerah, dan dia tidak percaya putranya akan melakukan hal seperti itu. Tanpa diduga, Jack tertawa terbahak-bahak dan bertanya, apakah tidak ada cara lain agar aku dapat membeli villa selain meminta pembayaran gaji di muka dan menjadi sugar baby? Siapa bilang aku sendiri tidak punya uang? Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, memang benar, aku membeli villa itu dengan uangku sendiri. Tidakkah ada di antara kalian yang tahu bahwa Daxia dengan murah hati memberi penghargaan kepada para veteran? Aku telah melayani militer selama 5 tahun, dan beberapa dari kalian mungkin pernah melihatku bertarung sebelumnya. Apa menurut kalian aku bisa bertahan 5 tahun sebagai prajurit biasa? Jack menjadi semakin emosional saat dia berbicara. Jadi, dia bukan hanya seorang prajurit biasa. Beberapa dari mereka mulai menebak karena mereka secara kasar mengetahui kemampuan bertarung Jack. Bagaimana dia mampu bertarung melawan selusin orang sendirian dengan mudah? Bab 512. Oh ya, sangat sedikit yang benar-benar bisa bertahan selama 1 bulan di medan perang, apalagi 5 tahun. Benar sekali, mereka yang bisa bertahan selama setahun dianggap baik di atas rata-rata. Jack pasti sangat cakap untuk bisa bertahan di sana selama 5 tahun. Dia bukan sembarang prajurit biasa, mungkin dia memiliki pangkat yang lebih tinggi. Banyak yang mulai menebak-nebak. Sejauh yang saya tahu, kamu telah menghabiskan hampir 100 juta sejak kamu kembali dari militer. Villa ini akan membebanimu 90 juta lebih. Dalam hal ini, pemerintah pasti memberimu uang pensiun senilai seorang komandan kepala, Ivan berkomentar sambil tertawa. Aku tahu seorang asisten komandan yang menerima 100 juta sebagai pensiun, beberapa kepala komandan, mungkin 200 juta. Jadi, kamu adalah seorang komandan kepala. Ken bergabung dengan permainan tebak-tebakan. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk membuktikan posisimu sebagai komandan kepala, Jack? Sejauh yang aku tahu, komandan manapun akan memegang token komandan sebagai simbol posisi mereka. Tuan tua Taylor sangat berharap agar Jack dapat menunjukkan kepada semua orang tokennya untuk membuktikan posisinya. Dan begitu juga, uang yang dia gunakan untuk membeli apa yang dia beli,
adalah uang yang pantas dia dapatkan dari melindungi negara. Dalam hal ini, itu akan menjadi kehormatan bagi keluarga Taylor, bukan sebuah aib. Dennis menggosok batang hidungnya dan berusaha menahan tawanya. Jack memiliki tokennya, tetapi dia tidak berencana untuk mengungkapkan identitas aslinya. Yang dia inginkan hanyalah menjalani kehidupan normal. Semua orang di rumah harus berlutut dan membungkuk di hadapannya jika dia ingin menunjukkan tokennya. Itu adalah satu-satunya di Daxia, hanya sang prajurit tertinggi yang bisa memilikinya. Jack bisa memerintah siapa saja di ketentaraan. Sangat tidak pengertian baginya untuk menampilkan token di depan banyak orang ini. Dia akan mendapat banyak masalah bagaimanapun caranya. Jika dia tidak menampilkannya, dia akan dicap sebagai sugar baby. Namun, jika dia melakukannya, identitas aslinya akan terungkap. Dia berada dalam dilema, dan ekspresinya menjadi gelap. Apa yang harus dia lakukan? Ada apa? Tunjukkan saja tokennya, jika kamu memang benar-benar seorang komandan kepala, itu suatu kehormatan, bukan sesuatu yang memalukan. Ayo, tutup mulut mereka. Aku yakin kamu bukan sugar baby, Joan mencoba membujuk Jack. Kemudian, Ivan menyela karena dia senang melihat Jack tidak bisa menunjukkan tokennya. Jangan bilang kamu tidak punya token sebagai komandan kepala. Kita akan lihat berapa lama lagi kau bisa tampil di acara ini, Jack. Cukup memalukan bahwa kamu adalah seorang sugar baby dan sengaja menutupi kebohongan itu dengan pensiun sebagai komandan kepala. Itu sangat lucu. Ayolah, Jack. Kamu sangat percaya diri barusan. Bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu bukan hanya seorang prajurit biasa? Di mana tokenmu? Kamu tidak dapat membuktikan apapun tanpa itu. Cecilia tertawa dan berpikir, dia tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan. Bab 513. Jack tersenyum pahit lalu berkata, memang benar aku bukan prajurit biasa. Sebenarnya, aku memegang posisi yang relatif tinggi di angkatan militer. Tapi aku kehilangan tokenku, mungkin dicopet di suatu tempat. Oleh karena itulah mengapa, aku belum mengungkapkan identitasku selama ini, aku khawatir tidak ada yang akan percaya kata-kataku tanpa token. Kerumunan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana dia bisa? Aku percaya padanya. Selena berjalan ke depan. Ketika dia pertama kali kembali, aku pikir dia adalah seorang prajurit biasa dan hanya memiliki beberapa ratus ribu. Kemudian, aku tahu bahwa perkiraanku salah, 5 tahun dinas di militer akan membuatnya mendapatkan 10 hingga 20 juta. Dan aku salah lagi. Sekarang, aku pikir dia adalah seorang komandan kepala untuk dapat membeli villa ini. Kamu berbicara untuknya karena dia suamimu, Selena. Sungguh perkataan yang manis. Michael tertawa. Kamu pikir dia seorang komandan kepala, hanya karena dia bisa membeli villa, bukan karena kemampuannya. Sekarang, apa yang kamu ingin kami lakukan, dan bagaimana kami bisa mempercayai kata-katanya? Dia bahkan tidak bisa membuktikan posisinya. Neil menyela, dari semuanya, kami tahu uangnya berasal dari sugar mommy-nya. Ivan menimpali, jadi kamu bilang uang itu milikmu. Lalu, bagaimana kamu menjelaskan hubunganmu dengan wanita kaya itu? Aku sudah melihatnya berkali-kali. Bahkan, aku pernah bertemu sekali ketika kamu keluar dari villa bersamanya. Neil melanjutkan, dia selalu berkeliling mengenakan topeng, seolah-olah dia menghindari paparazzi. Ini adalah tanda bahwa dia menghindari suami atau kenalannya, dan itu berarti kalian berdua sedang berselingkuh. Seorang wanita kaya. Apakah kamu tidak khawatir dia akan membunuhmu jika kamu membuatnya marah? Jack tersenyum dingin dan melanjutkan, berhenti menebak semuanya. Dia akan datang nanti, dan kalian akan tahu siapa dia. Jadi, bersiaplah kalian semua. Apa? Dia akan datang ke sini. Beraninya dia. Ivan tertawa. Wow, wanita berwajah tebal itu berani muncul hari ini, hahaha. Ken ikut tertawa juga. Selena, lihat sugar mommy suamimu. Dia akan datang dan mengklaim suamimu. Pertama-tama, dia kaya tapi tidak sekaya itu. Kekayaannya diberikan oleh Daxia sebagai hadiah atas pengabdiannya pada negara. Kedua, dia akan datang hari ini untuk menghormatiku. Kalau tidak, dia tidak akan menghadiri acara seperti ini. Ekspresi Jack menjadi gelap. Dia marah karena tidak tahan mereka mengolok-olok muridnya, Lana. Jika bukan karena ulang tahun Tuan Tua Taylor, dan banyak orang yang hadir termasuk putri dan istrinya, dia benar-benar ingin memukuli mereka untuk memberi mereka pelajaran. Jack benar-benar marah pada mereka, karena mendorongnya ke tepi tebing. Hahaha, jadi maksudmu, dia bukan orang biasa. Kita akan lihat siapa wanita luar biasa ini.
Kita akhirnya bisa melihat wajahnya saat dia melepas topengnya nanti. Ivan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, sebuah suara mengumumkan di pintu. Suara itu terdengar seperti bergetar. Queen Hayes, Raja Perang dengan 6 bintang, tiba dan di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 kepada Tuan Tua Taylor. Bab 514. Semua orang berharap melihat Jack mempermalukan dirinya sendiri ketika tiba-tiba, Raja Perang berbintang 6 tiba untuk merayakan ulang tahun ke-70 Tuan Tua Taylor. Apa? Queen Hayes ada di sini. Kamu seharusnya tidak memanggil dengan namanya saja, kamu harus memanggilnya sebagai Raja Perang Hayes. Kalau tidak, dia bisa menamparmu sampai mati jika dia menganggapmu tidak sopan. Ya Tuhan, dia adalah Raja Perang. Raja Perang berbintang 6. Apa yang dia lakukan di sini di acara ini? Ini adalah sebuah kehormatan bagi kita. Kerabat keluarga Taylor mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, dan mereka jelas tercengang. Raja Perang Hayes memberikan hadiah uang tunai senilai 60 juta. Seseorang yang bertanggung jawab atas resepsi dan hadiah mengumumkan. Aku benar-benar tidak tahu hadiah apa yang cocok untuk diberikan, dan aku tidak tahu hobimu. Jadi, aku memutuskan untuk memberi hadiah kepadamu uang saja, dengan begitu, kamu bisa menghabiskan sepuasnya. Queen berjalan maju sambil tertawa terbahak-bahak. Dia tampak seperti pria yang ceria. Raja Perang Hayes, Anda terlalu sopan. Merupakan kehormatan bagi kami, untuk melayani Anda sebagai tamu, karena kami tahu Anda jarang menghadiri acara seperti ini, bahkan saat diundang. Kehadiran Anda di sini adalah suatu kehormatan besar, Anda tidak perlu menyiapkan hadiah apapun untukku. Anda terlalu murah hati. Zeus sangat tersentuh dan terkejut menerima tamu seperti itu. Di luar dugaannya, untuk menerima 3 marsal dalam acara tersebut, apalagi seorang Raja Perang berbintang 6. 60 juta. Itu hadiah yang sangat murah hati. Beberapa saudagar kaya berdiskusi di antara mereka. Mengapa Raja Perang membuang-buang uangnya seperti itu? Tuan Wilson dan Tuan Muda Wilson telah tiba untuk merayakan ulang tahun ke-70 Tuan Tua Taylor. Ini sepasang tongkat giok untuk Tuan Tua Taylor yang sedang berulang tahun. Segera, setelah itu, lebih banyak tamu datang. Kerabat keluarga Taylor mengerutkan kening, sementara beberapa tidak bisa tidak melihat ke arah Jack. Apakah Jack benar ketika dia mengatakan, tamu tak terduga dan Raja Perang akan menghadiri pesta ulang tahun? Yah, begitu banyak dari mereka yang sudah muncul. Keluarga Wilson tidak pernah muncul pada acara ulang tahun Tuan Tua Taylor di masa lalu, meskipun mereka hanya keluarga bangsawan kelas 3. Akan tetapi, hari ini mereka benar-benar muncul. Komandan Kepala Liam Bennett telah tiba untuk mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 kepada Tuan Tua Taylor. Dia mempersembahkan sisir emas sebagai hadiah. Sekali lagi, orang yang bertanggung jawab atas resepsi dan hadiah mengumumkan. Segera setelah itu, seorang komandan kepala memasuki aula bersama dengan keluarganya. Kau pasti bercanda. Jack benar. Wajah Ivan menjadi gelap saat dia mengamati. Dia khawatir Jack akan mendapat pujian dari Tuan Tua Taylor karena menyiapkan 200 meja tamu. Dia juga bertanya-tanya, bagaimana Jack bisa meramalkan bahwa orang-orang dengan status sosial tinggi ini akan muncul. Atau, apakah mereka muncul karena mereka tahu Raja Perang akan datang? Asisten Komandan Chris Tyson telah tiba untuk merayakan ulang tahun ke-70 Tuan Tua Taylor. Dia memberi hadiah Tuan Tua, 2 potong jepit rambut emas Phoenix. Tepat ketika Ivan sedang memecahkan kepalanya, lebih banyak tamu telah tiba. Meskipun hanya berpangkat biasa, mereka tetaplah seorang komandan. Mereka juga memegang posisi yang relatif tinggi. Tuan Lus dari keluarga bangsawan kelas 2 telah tiba bersama keluarganya untuk merayakan ulang tahun ke-70 Tuan Tua Taylor. Mereka mempersembahkan sempoa giok. Bab 515. Tamu tak terduga lainnya tiba dalam keluarga yang terdiri dari 3 orang. Mereka menyerahkan hadiah saat memasuki aula. Jack, bagaimana kamu tahu begitu banyak orang akan muncul? Tuan Tua Taylor tidak bisa tenang lagi dan bertanya. Apakah benar-benar akan ada tamu yang cukup untuk mengisi 200 meja? Jack agak tenang. Dia tersenyum dan terbatuk. Kakek, Anda melihat tamu yang datang hari ini. Siapa yang akan membayar makanan mereka? Jika Anda yang membayar, maka saya akan memberi tahu Anda. Itu benar. Kamu tidak bisa membuat anakku membayar untuk ini. Lihat, bangsawan kelas 2, Raja Perang, serta para komandan, semuanya ada di sini. Jika diberi waktu yang cukup, bahkan mungkin Dewa Perang akan segera muncul. Joan cepat menyarankan. Baiklah, aku akan membayar semua meja tamu hari ini, terlepas dari berapa banyak dari mereka yang akan muncul.
Tuan tua Taylor sangat gembira. Jack tersenyum tenang dan berkata, pasti karena orang-orang ini mendengar berita, Dewi Perang akan muncul hari ini. Jika dia muncul, banyak orang lain juga akan muncul. Ya Tuhan, Dewi Perang akan muncul. Tuan tua Taylor tersentak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Dewi Perang menghadiri perayaan ini? Apakah keluarga Taylor memiliki hubungan dengan mereka? Tapi jika bukan karena Dewi Perang, mengapa semua orang ini, Raja Perang, Komandan, dan yang lainnya menghadiri pesta ulang tahunnya? Dennis mendengar percakapan mereka, dan mendatangi mereka dan berkata, jangan khawatir, Dewi Perang akan datang hari ini. Dia telah menyebutkannya dalam pertemuan terakhir kami, dan dia mengundang kami untuk datang dan merayakan ulang tahun bersamamu. Itu sangat bagus. Tuan tua Taylor sangat senang ketika mendengar Dewi Perang akan muncul di perayaan ulang tahunnya, yang akan menjadi kehormatan besar bagi keluarga Taylor, terlepas dari alasan dia memutuskan untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Dengan begitu, bangsawan kelas 2 tidak akan pernah melihat Taylor dengan cara yang sama lagi. Selain itu, akan menjadi kesempatan yang bagus bagi mereka untuk mendapatkan kembali reputasi mereka di masyarakat. Itu akan memungkinkan mereka untuk dengan mudah mengamankan kesepakatan bisnis dalam jangka panjang. Kamu pasti bercanda, Dewi Perang akan datang. Ivan dan Ken tercengang setelah mengetahui hal itu. Mereka berharap Jack hanya menyombongkan diri tentang daftar tamu dan tidak benar-benar mendapatkan tamu yang tak terduga untuk hadir di acara ini. Mereka sedikit khawatir, bahkan 200 meja saja tidak cukup untuk melayani para tamu jika Dewi Perang benar-benar akan muncul. Itu akan menjadi masalah serius bagi mereka. Jack, bagaimana kamu bisa melakukan semua ini? Kenapa kamu tidak memberitahu kami terlebih dahulu tentang kehadiran Dewi Perang? Kita semua telah lengah. Dewi Perang mungkin akan marah pada kita karena tidak cukup mempersiapkan diri. Aku khawatir meja tamu tidak akan bisa menampung untuk semua orang. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya jika kamu tidak memesan 200 meja tambahan ini? Ivan sangat gelisah sehingga dia memarahi Jack. Aku ingin ini menjadi suatu kejutan untuk ulang tahun kakek, kata Jack sambil tersenyum. Terserahlah, Jack. Kita tidak akan melanjutkan masalah tentang tambahan 200 meja lagi. Akan tetapi, kamu telah menyebutkan bahwa Sugar Momimu akan datang juga. Jika kamu masih tidak dapat membuktikan kepada kita bahwa kamu membeli villa tanpa uang darinya, kamu masih seorang sugar baby. Kamu bahkan tidak bisa menunjukkan kepada kami token untuk membuktikan posisimu sebagai komandan kepala. Mereka telah menunggu kesempatan ini untuk mempermalukan Jack, tetapi sebelumnya terganggu dengan kedatangan Raja Perang. Mereka meninjau kembali topik itu, begitu para tamu berjalan ke halaman belakang. Jack, aku tidak akan menerima hadiah ini jika kamu benar-benar membeli villa dengan uang Sugar Momimu. Ini bukan sesuatu yang aku inginkan, Zeus berbicara dengan penuh kepastian. Itu adalah batas terakhirnya, dan dia harus menyelamatkan wajahnya dari masalah itu.